Biku Sangga Agung Indonesia. Yang kami hormati Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan Pengurus Yayasan Buddha Gaya Indonesia beserta jajaran. Yang kami hormati Majelis Budayana Indonesia Kota Metro beserta jajaran. Yang kami hormati Wanita Buddhis Indonesia Kota Metro beserta jajaran. Yang kami hormati Ketua dan Koordinator Pelaksanaan Kegiatan Harian Yayasan Buddha Gaya Indonesia beserta jajaran. Yang kami hormati Ketua Vihara Buddha Dharma Dipa Kota Metro beserta jajaran. Yang kami hormati para sesepuh, Romo Pandita, Ibu Pandita, Upasaka, Upasika, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sedharma yang berbahagia. Namo Samyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat petang dan salam sejahtera bagi kita semua. Merupakan buah karma baik bagi kita semua, karena kita masih dapat berkumpul bersama di ruang bakti salat Wihara Buddha Dharma Dipa Kota Metro ini dalam acara Sangga Dana Katina Kala 2567 Buddhis Era tahun 2023. Dhammapada Bab 25 Biku Waga Syair 19 dan 20. Santakayo Santawajo Santawa Susamba Hito Wantaloka Miso
Seorang biku yang memiliki perbuatan, ucapan serta pikiran tenang dan terpusat telah dapat memungkinkan hal-hal duniawi, maka ia adalah orang yang benar-benar damai. Semoga dari seluruh alam semesta dewa-dewa datang ke sini mendengarkan kebenaran sejati dari Buddha yang membimbing ke surga dan mencapai kebebasan. Orang-orang yang mulia, penuh cinta kasih, hendaknya memancarkan cinta kasih dengan pikiran jernih mengikuti pembacaan parita di surga-surga alam indrawi dan alam rupa, di puncak-puncak gunung dan ngarai, di angkasa raya, di pulau-pulau, di desa-desa dan kota, di hutan, pohon-pohon dan belukar, di sekitar rumah-rumah dan ladang. Semoga dari air, daratan, dan tanah berbukit-bukit, dewa-dewa bumi menghampiri bersama yaksa, gardawa, dan naga, mendekat dan berkumpul di sini. Dengarkan sabda Buddha seperti apa yang aku bacakan. Badante, sekarang tiba saatnya melihat Buddha. Badante, sekarang tiba saatnya mendengarkan Dharma. Badante, sekarang tiba saatnya menghormati Sangha. Dewata Bisamantana. Samanta Cakawa Lesu Namo Sabbe Bodhisattvaya Maha Sattvaya Danam Dadantu Sadaya Silang Rakantu Sabada Bhawana Birata Hontu Gacantu Dewata Gata. Terpujilah Sang Yang Adi Buddha, terpujilah Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai keterangan sempurna. Terpujilah semua bodhisattva Maha Sattva
apabila dana dipersembahkan dengan penuh keyakinan, apabila sila dapat dijaga dengan penuh keteguhan, apabila samadhi dapat dikembangkan dengan ketekunan, maka setelah hancurnya jasmani, mereka akan terlahir di antara para dewa satu. Sangga yang saya muliakan, para pandita, upasaka upasika, ibu bapak dan saudara sekalian, selamat malam. Namo Sampurna Budaya, Namo Buddhaya. Ibu bapak dan saudara sekalian, malam ini kita dapat kumpul bersama di momen Katina, dan pembicaraan saya tidak terlepas dari masalah yang berkenaan dengan Katina. Pertama, kita akan ulas dulu sejarah Katina, pengertian berdana, syarat berdana, cara berdana, kapan berdana, dan manfaat daripada dana itu sendiri. Ibu bapak dan saudara sekalian, sesungguhnya banyak sekali orang yang kemudian masih latah dalam menyebut momen ini kita sebut sebagai bulan Katina. Dan dalam kosmologi Buddhis tidak ada yang disebut dengan bulan Katina, karena momen Katina ini jatuh pada bulan Kartika. Tetapi mengapa disebut sebagai Katina atau bulan Katina? Karena pada umumnya selama 1 bulan ini dilangsungkan upacara Katina, dan kita lebih tepat menyebut dalam 1 bulan ini sebagai Katina Kala. Apa itu Kala? Yaitu waktu Katina selama 1 bulan, dari mulai Pawarana di Capgo yang lalu sampai dengan Capgo yang sekarang, ya, uposatha terang yang lalu dan uposatha terang yang sekarang. Dan pertanyaannya, kapankah uposatha terang bulan ini? Capgo kapan? Kemarin. Sekarang? Capcit. Capek apa capek nih? Artinya kalau berkenaan dengan momennya sudah lewat. Lalu pertanyaan lainnya, kalau sudah lewat, apakah boleh kita menyelenggarakan Katina ini? Udah lewat, boleh nggak? Boleh. Tapi sudah kurang pas momennya. Loh, kenapa bisa lewat-lewat? Kenapa harus dilewati? Apakah ada unsur-unsur kesengajaan? Tentu tidak disengaja. Karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan menyebabkan momen Katina khususnya di Provinsi Lampung ini banyak mundur-mundurnya. Bahkan nanti terakhir itu ada di tanggal 5. Sedangkan di provinsi-provinsi lain sudah selesai tanggal 26 kemarin. Cuma di Lampung yang berbeda. Mengapa demikian? Karena wiharanya begitu banyak. Meskipun sudah digabung-gabung buat Katina-Katina bersama, tapi tetap saja belum mencukupi. Nah, oleh karena itulah ibu bapak saudara, momen Katina ini ya cukup dimaklumi saja kalau waktunya terlewat. Baik ibu bapak dan saudara, kita bicara berkenaan dengan sejarah Katina. Mungkin orang sudah bosan berkenaan dengan sejarah, apa gunanya dibicarakan sejarah. Tetapi pendiri bangsa kita Bung Karno mengatakan jangan lupakan sejarah. Sebab bangsa yang besar tidak akan pernah lupa dari sejarahnya. Dan untuk menghancurkan sebuah bangsa, kita bisa mengubah dari cerita sejarahnya.
termasuk generasi muda kita di dalam agama Buddha ini, kalau tidak diberitahukan berkenaan dengan sejarah, bisa saja pemahamannya menjadi keliru. Nah, oleh karenanya penting sekali kita belajar tentang sejarah, meskipun itu masa lalu, supaya semua tahu. Ibu bapak saudara, pertama kali Katina di tahun ini diadakan di kota Metro. Ya. Siapakah yang mengadakan? Anak-anak dari sekolah Sakarius dan apa lagi? Yos Sudarso, ya. Mereka anak-anak hadir dengan antusias. Karena audiennya anak-anak, saya juga berupaya agar bisa menghibur anak-anak supaya tidak boring, tidak bosan. Sehingga dalam Dhamma Desana seperti kita ngobrol santai sambil mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengetahui anak-anak ini apakah sudah tahu atau belum tahu berkenaan dengan Katina. Mungkin ada yang hadir kala itu? Gak ada ya? Oh, ada saksi mata ya. Supaya apa? Supaya saya ngomong jangan dikira oh nanti baterainya itu gak begitu kok ceramahnya ya. Nah, jadi pada saat Dhamma Desana saya mengajukan beberapa pertanyaan. Satu di antaranya, siapakah yang tahu berapa hari raya agama Buddha? Lalu ada satu anak dengan pedenya mengacukan diri dan maju ke depan. Apa jawabannya dia? Ingat ya? Ya, 4. Kala itu anak ini jawabnya bukan 4 tapi 2, ya kan? Nah, 2 apa saja? 1 dibilang Imlek, ya kan? Nomor 2 apa? Cap Gome. Ini ditanya tadi ibu ya, betul ya? Nah, mantap benar. Nah, inilah ibu bapak saudara, pengetahuan anak-anak baru sebatas itu saja. Apakah jawabannya salah? Ya, salah nggak? Anak itu tidak bisa disalahkan karena pengetahuannya baru sebatas itu saja. Mengapa dia jawab seperti itu? Karena itulah yang dicontohkan oleh kedua orang tuanya. Mengapa kedua orang tuanya mencontohkan hal ini? Ya, karena pada umumnya namanya hari raya itu pasti dirayakan. Dan anak-anak tahunya hari raya mereka kalau ganti baju baru, kalau setiap tahun dapat angpau, namanya Xinjia, Imlek. Maka begitu ditanya orang tuanya adalah agama Buddha, dan dia juga menduga bahwa hari raya agama Buddha Imlek dan Cap Gome. Lalu kemudian ya kita maklum, tidak salah, tidak salah. Lalu kemudian pertanyaan lain dulu di Medan. Ya, di Medan saya bertanya bukan berapa jumlah hari raya agama Buddha, tapi apa itu Katina. Lalu ada anak juga yang dengan percaya dirinya ngangkat tangan. Begitu tanya, apa itu hari Katina? Jawaban anak ini apa? Hari ulang tahun Bante. Salah nggak nih? Nggak salah juga. Ini audiennya anak-anak sekolah. Sedangkan anak-anak sekolah ini belum mendapatkan informasi yang cukup baik dari guru sekolah maupun dari guru sekolah minggunya. Dia hanya diminta besok minggu depan bawa persembahan berupa alat mandi, ya. Kemudian obat-obatan. Lalu kemudian setelah Anda beli perlengkapan mandi dan obat-obatan, dibungkus dalam satu kotak, ya, dan dibungkus dengan kertas atau plastik kado. Sehingga apa? Mereka menduga kalau ingin ngasih kado berarti ada yang ulang tahun. Apalagi kalau dikasihnya sama bantenya, ya. Dia menduga bantenya lagi ulang tahun. Salah nggak? Ya, nggak salah. Karena memang informasinya belum cukup. Termasuk kita yang hadir di sini, mungkin di antara ibu bapak dan saudara ada yang belum tahu tentang sejarah Katina. Mungkin yang sudah tahu
tahun lalu disampaikan, sekarang lupa. Makanya perlu diingat kembali. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, katina tidak pernah terlepas dari yang namanya masa puasa. Kapankah masa puasa itu dimulai? Ibu Bapak dan Saudara, saat Buddha memiliki 60 orang siswa dan semuanya arahat, lalu kemudian Buddha menginstruksikan kepada para biku agar membabarkan dhamma ke semua penjuru demi kasih sayang kepada semua makhluk. Itu pesan beliau. Dan jangan jalan berduaan dalam satu arah yang sama. Saking gencarnya, saking semangatnya para biku ini membabarkan dharma, lupa akan musim. Berapa musim di India? Ya. 4 apa 3? 3. Satu musim dingin, musim panas dan musim hujan. Kalau kita berapa musim? 2, panas dan hujan. Nah, saat para biku membabarkan dhamma lupa musim, kala itu membabarkan dhamma tidak seperti sekarang ya, dengan fasilitas, dengan infrastruktur yang lebih bagus. Zaman kehidupan guru agung kita, membabarkan dhamma itu jalan kaki. Nah, saat jatuh musim penghujan, para biku juga tetap membabarkan dhamma. Nah, begitu membabarkan dhamma, tidak bisa dipungkiri mereka para biku ini motong-motong jalan, terabas-terabas kebunnya orang. Coba kalau ibu bapak punya kebun di rumahnya, ya, kalau itu tidak dipagar, kebunnya sudah rapi, sudah dibikin gundukan, tiba-tiba ada yang jalan melintasi kebun Anda dan rusak. Kira-kira marah nggak? Marah. Apalagi baru bertunas, keinjak mati. Akhirnya kemudian dari beberapa faktor ini, faktor kedua adalah kemungkinan besar di musim hujan itu banyak hewan-hewan yang baru berkembang. Ya. Coba musim panas dengar nggak suara kodok berbunyi? Enggak ada. Suara jangkrik jarang. Nah, di musim hujan itu lah kodok-kodok mulai berbunyi, suara jangkrik mulai banyak. Nah, tidak bisa dipungkiri saat para biku berjalan kaki menginjak mereka sehingga kehidupan mereka juga mati. Nah, oleh karenanya para rumah tangga kemudian memberikan, kalau sekarang kita bilang kritik, masukan, input kepada Buddha agar para biku diperkenankan untuk memasuki masa wasa, berdiam diri selama musim hujan. Wasa itu bahasa Sanskertanya warsa, warso. Kalau sekarang pengertiannya warsa itu tahun kan? 1 dasawasa sama dengan 10 tahun. Kenapa disebut warso itu tahun? Karena 1 tahun itu hanya 1 kali musim hujan. Nah, dari peristiwa itulah kemudian para biku menjalankan masa wasa. Lalu kemudian pada masa wasa ke-6, ibu bapak dan saudara, ingat ya, masa wasa ke-6. Lalu kemudian ada sekelompok biku yang berjumlah 30 orang dari kota Pawa ingin menuju Cetawana memberikan penghormatan kepada Buddha. Namun saat sedang dalam perjalanan sudah memasuki musim hujan sehingga mereka harus transit di sebuah kota namanya Saketa. Jaraknya kurang lebih 6 yojana dari Cetawana. Berapa itu 6 yojana? Kita belajar matematika sekarang. 1 yojana kurang lebih 11 km. Artinya kalau 6 yojana sama dengan berapa kilometer? 66 kilometer. Kira-kira dari metro kemana? Bandar Lampung ya? Lebih, kemana? Ke Teluk. Oke. Lebih juga, kali rendah sana. Sampai ke Panjang, ya, katakanlah sampai ke Panjang. Dan kemudian para biku setelah selesai memasuki masa wasa melanjutkan perjalanan dari Saketa ke Cetawana. Begitu di tengah jalan namanya habis hujan, kan musim hujan selesai ini, tapi belum memasuki musim panas dan jalan-jalan kondisinya masih apa? Becek, kata orang becek ledok ya. Masih ledok, becek. Tahu sendiri jalannya bukan jalan-jalan lebar tapi jalan setapak. Begitu memasuki jalan-jalan setapak, kiri kanannya pastilah semak belukar.
Nah, begitu sampai ke Jetawana memberikan penghormatan dan Buddha juga memberikan nasihat kepada para biku ini yang jumlahnya 30 orang, dan ada pemandangan yang tidak sedap. Apa pemandangan yang tidak sedap? Para biku menggunakan jubah dengan tidak rapi, jubahnya kotor dan compang-camping gara-gara kesangkut semak-semak, belukar dan tanah yang becek tadi. Sehingga Buddha memberikan instruksi kepada rumah tangga untuk berdana. Apa dananya? Bukan jubah ya, kain polos yang kemudian dicelup, dijahit, digunting, dipotong menjadi sebuah jubah. Nah, mengapa harus diminta kepada rumah tangga untuk menyediakan kainnya? Karena ibu bapak dan saudara, para biku kala itu menggunakan jubah yang digunakan kala itu hasil daripada kain pembungkus mayat. Ya, kalau sekarang mah kain pocong ya. Jadi begitu mayatnya dikremasi, kainnya itu dibuka. Nah, kain itulah yang kemudian dicuci, dijemur, dicelup, dan kemudian dijahit jadi jubah. Coba bayangkan, dalam satu kota, katakanlah kota metro, kalau itu mungkin nggak seramai sekarang ya, nungguin 30 orang mati untuk dapat 30 kain, kan tidak mungkin. Oleh karenanya Buddha memberikan instruksi kepada rumah tangga untuk berdana kain. Nah, inilah ibu bapak, cikal bakal diadakan namanya Katina Dana. Ya, jadi di momen Katina ini kita tidak terlepas dari yang namanya dana. Apa itu dana? Kalau dalam bahasa Indonesia disebut modal. Tapi bukan itu pengertian dalam Buddhis. Dalam bahasa Inggris juga ngambil istilahnya mungkin dari bahasa Pali atau Sanskerta. Dalam bahasa Pali atau Sanskerta disebut dengan dana, dalam bahasa Inggris disebut dengan dona, donation, pemberian. Jadi ada sesuatu yang diberi dan ada orang yang menerima. Nah, inilah yang dikatakan sebagai dana atau donation. Kan tahu ya, donation box itu kotak dana dia dalam bahasa Inggris. Nah, lalu kemudian ibu bapak dan saudara, mengapa kita harus berdana? Kalau kita lihat di saudara-saudara kita yang lain, agama-agama yang lain, ada nggak yang namanya bentuk dana? Ada. Kristen, Katolik, ada yang namanya kolektor, ada yang namanya perpuluhan. Ya. Lalu kemudian saudara kita yang Islam juga ada yang zakat, infak, ya, sedekah. Jadi Hindu juga ada paramita. Nah, di Buddhis ada nggak? Ada. Bahkan setiap puja bakti kita juga selalu melakukan yang namanya dana paramita. Ya. Ibu bapak dan saudara, dana paramita inilah yang kemudian dalam tanda kutip berbeda cara dari saudara-saudara kita yang lain. Ada ketidaksamaannya. Mengapa tidak sama? Sebab berdana itu tidak sekedar memberi saja. Jadi berdana itu juga ada syaratnya. Mengapa harus ada syaratnya? Supaya dana itu benar-benar menghasilkan bagi yang memberi maupun juga bagi yang menerima. Tidak sembarangan. Ya, tidak sembarangan. Jadi dana itu enggak asal-asalan. Syaratnya apa dalam berdana? Ada 3. 1, yang disebut dengan cetana sampada. Apa itu cetana sampada? Sempurna daripada niat. Niatnya apa? Sebelum, saat, dan sesudah. Kita harus menjaga motivasi berdana. Sebelum harus bahagia, saat harus bahagia, dan setelahnya juga harus bahagia. Jadi contoh sekarang, ibu bapak
tahu kapan di sini ada katina? Sejak kapan? 1 bulan yang lalu? Seminggu yang lalu? Atau baru kemarin? Ya pokoknya sudah tahu sebelumnya ya, bahwasannya hari ini ada katina. Jadi sebelum Anda tahu seminggu yang lalu katakan, sudah muncul rasa bahagia. Oh, minggu depan katina, saya akan mempersiapkan sesuatu untuk saya persembahkan. Ya, itu sebelum. Ya. Lalu kemudian saatnya, begitu nanti selesai dapat di sana ini ada persembahan dana, saat memberikan juga muncul rasa bahagia. Dan kemudian setelahnya juga harus berbahagia karena Anda telah selesai melakukan perbuatan bajing yang disebut dengan dana paramilika. Ya, UB, munca dan apara-para cetana. Sebelum, saat dan sesudah. Ya, waduh katina nih, mana lagi rame-ramenya kondangan. Ya. Mana akhir bulan lagi, aduh. Ya, apa nggak bisa geser jadwalnya? Kan begitu ya. Sebelum sudah ngoceh duluan. Lalu kemudian saat berdana, wah tadinya udahlah biarin, rela ngutang sana ngutang sini ingin memberikan sesuatu kepada sangga. Tetapi saat berdana Anda lupa dengan motivasinya. Wah mestinya nih ada suhu datang dan Anda niatnya mau memberikan kepada suhu secara pribadi. Tapi begitu suhunya nggak datang, kecewa. Apalagi saat setelah Anda berdana pulang dari sini, kecewanya tambah besar. Ya. Sudah nggak ada suhunya, sudah boleh hutang, ya. Dan kemudian pulang kehujanan. Wah, triple kecewanya. Nah, oleh karenanya ketiga hal ini harus kita jaga. Sebelum, saat, dan setelah harus upayakan niat dan motivasi kita yang baik, yaitu bahagia. Lalu kemudian Ibu Bapak dan Saudara, yang kedua adalah yang disebut dengan waktu sampada, sempurna daripada materi yang diberikan. Kalau ini materi yang diberikan, ya sebab dalam katina kala ini tidak lain tidak bukan yang dipersembahkan adalah materi, kain jubah atau jubah sekarang ini. Lalu kemudian persembahan berupa obat-obatan, persembahan berupa makanan, dan persembahan apalagi satu? Coba, yang bawa jubah siapa? Ada? Ya, sekarang memang sudah menyesuaikan situasi dan kondisi. Ya, tahun lalu mungkin saya sudah sampaikan. Zaman kehidupan Buddha yang didanakan adalah kayu. Seiring berjalannya waktu, pabrik-pabrik sudah bisa membuat jubah yang didanakan berupa jubah. Lalu kemudian seiring perkembangan zaman, jubah itu begitu banyak jumlahnya dan menggunakan sedikit. Sekarang menggunakan kertas pawarana. Dan dengan kecanggihan teknologi sekarang ini, dana itu bukan lagi kertas pawarana, tapis, pakai barcode, udah. Di sini mungkin belum ya, di tempat lain sudah. Nah inilah dana itu berevolusi. Tapi niatnya tetap sama, yaitu apa? Berdana. Dan juga ada yang menerima. Oke, kita lanjut lagi ke bentuk-bentuk dana materi. Ya. Coba di sini ada kertas pawarana kuning, itu apa itu? Jubah. Lalu kemudian obat-obatan ada kertas warna apa? Hijau, ya. Lalu makanan ungu, pink. Tempat tinggal Sun. Oh, coming soon ya, yang akan datang. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, ini tujuannya untuk mempermudah segala sesuatunya. Oke, jadi kita jangan kolot. Harus kalau nggak jubah nggak bisa. Padahal jubah juga sudah berevolusi. Oh, kok dikasih kertas ini? Lalu kemudian merasa nggak nyaman. Jadi oleh karenanya kita harus punya pengertian yang benar dulu terhadap berdana itu apa, fungsi dan tujuan. Lalu kemudian Ibu Bapak dan Saudara, berkenaan dengan waktu sampada, materi yang kita berikan. Pertama, materi itu harus dari mata pencarian yang benar. Kalau sekarang kertas pawaran ini, apakah kertasnya Anda
nemu tadi atau ngambil dari panitia nggak bayar? Ya bayar kan, baru dikasih. Jadi semua kata kalau Anda ingin berdana materi, Bapak dan Saudara, harus dari mata pencarian yang benar. Dari mana uang yang kita peroleh ini? Bante, ini ada apa sih? Kamis ya? Tadi ada bukaan nggak? Ya. Ada bukaan. Lalu kemudian pas kebetulan tembus, ya, bagi parodah ya, pas kebetulan katinani, boleh, tapi mata pencariannya kurang tepat. Ya, dananya tetap tepat, tapi sumbernya yang kurang pas. Lalu kemudian Ibu Bapak dan Saudara, berkenaan dengan materi ini, barang yang kita persembahkan haruslah barang yang layak untuk digunakan. Contoh, berdana makanan, berdana obat-obatan, tapi udah kadaluarsa. Ya, pas kebetulan bantainya yang makan, bantainya minum obat, nggak lihat lagi tanggalnya. Begitu habis makan, bukannya kenyang, sakit perut, melilit perutnya. Ya, begitu lihat bungkusnya sudah expired 2 tahun yang lalu. Begitu minum obat, tadinya sakit perut, tambah sakit kepala, tambah kejang-kejang, rupanya obatnya juga sudah expired. Kadang kita lupa ya untuk lihat tanggal expirednya, tahu-tahu kalau nggak enak baru lihat, kan? Nah, oleh karenanya Ibu Bapak, kalau mau berdana hal-hal tersebut, lihat dulu tanggal. Termasuk bukan hanya kepada Anda, kepada orang lain juga sama. Ya, kita harus lihat kelayakannya. Kalau ingin berdana pakaian, ya pakaian bekaskah kepada orang-orang yang tidak mampu, harus lihat layak atau tidak untuk digunakan oleh orang lain. Nah, ini sangat penting. Lalu kemudian kalau saya mau berdana uang nih, ya, bawa ke bank malu nggak diterima, bawa ke pasar juga nggak laku. Ya. Kenapa begitu? Karena sudah kayak hangcoy, udah kayak saya mamam itu, ya, diremas-remas, dibecek-becek, digiles-giles, udah nggak tahu bentuknya. Masukin amplop aja udah kasih ke pengemis, ya, kepada orang yang minta-minta, kepada pengamen, gitu. Kemudian juga didanakan pelihara. Ya. Jadi kalau hal seperti ini kita harus lihat kelayakannya itu, Bapak Saudara. Lalu kemudian sebisa mungkin barang itu juga digunakan oleh si penerimanya. Kemarin saya dapat video kiriman postingan di Korea, ada seorang biksu bersahabat dengan seorang pendeta. Ya, pendeta ini kemudian memberikan sebuah bingkisan dan biku ini senang mendapatkan bingkisan tersebut. Begitu dibuka, nggak senang lagi, malah kelihatan ekspresi nggak sukanya. Kenapa? Karena yang didanakan hair dryer. Ini udah dilihat belum videonya? Sudah ya? Di Korea itu. Ya karena apa? Ya begitu dapat barang kan senang ya, begitu dibuka, aduh, ini kayaknya nyek ini. Tapi ada juga pernah kejadian, bukan di sini, bukan. Ya. Yang didanakan sisir, ada itu. Ya, kalau sampo masih penting, masih bisa dipakai ya. Tapi kalau sisir hair dryer yang sudah jelas-jelas sudah digunakan. Tapi oleh karenanya Ibu Bapak dan Saudara, kita harus lihat juga siapa yang akan menerima persembahan kita ini. Materi ini siapa yang akan menerima? Kira-kira pas atau tidak untuk digunakan oleh si penerima. Lalu kemudian juga ada orang-orang lain ya, berdana sesuatu yang tidak layak lagi di rumahnya, tapi dipersembahkan ke wihara. Ada ya. Ada yang begitu. Entah itu kursi yang sudah rusak, lemari yang sudah rusak, peralatan elektronik yang sudah tidak layak digunakan, di rumahnya jadi sarang nyamuk, dikasih ke wihara. Oleh karenanya Ibu Bapak Saudara, kita harus berdana sesuai dengan kebutuhannya, itu sangat tepat. Ya. Kalau yang mau selonjoran boleh, nggak apa-apa ya, jangan suka, serius nggak apa-apa. Selonjoran aja daripada nanti pegel, ya, begitu bangun nanti jatuh, ya. Jangan. Habis perut banyak jangan begitu ya. Nah, oleh karenanya cincai aja ya. Yang penting apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Lalu kemudian Ibu Bapak Saudara, syarat yang ketiga, apa syarat yang ketiga? Yang disebut dengan pugala sampada, sempurna dari orang yang menerimanya. Siapakah orang yang menerimanya?
yaitu orang yang membutuhkan. Ya. Bahkan kepada hewan pun juga termasuk daripada bagian berdana. Dalam Baginda Wibangga Sutta beliau mengatakan ada 14 individu. Dari yang mulai paling rendah hewan, pada orang yang tidak punya moral, pada orang yang bermoral, pada kedua orang tua kita, pada sangga yang dipimpin oleh Buddha, pada sangga bikuni, sangga biku, samanera, samaneri, sampai ke tingkat yang paling tinggi adalah sama Sang Buddha. Ya. Dan yang lebih tinggi lagi adalah berdana kepada wihara yang ditempati oleh sangga 4 penjuru. Itu nilainya lebih besar sekali kalau ibu bapak berharap sebuah nilai. Tapi harapan saya berdana itu bukan hanya untuk mengharapkan nilai, tapi bagaimana kita berdana untuk melepas keserakahan kita, melepas kemelekatan kita, melepas keegoisan kita. Ya, jadi inilah syarat-syarat dalam berdana. Lalu kemudian cara berdana. Caranya bagaimana saat berdana? Pertama, munculkan keyakinan dalam diri kita bahwasannya apa yang saya berikan ini akan membuahkan hasil yang baik bagi diri kita dan diterima oleh orang tersebut juga sebagai kebaikan atas sebuah karma baik yang telah dilakukan. Maka tadi saya katakan di depan dalam Dewata Uyojana kata, danang dadantu sadaya, berdanalah dengan penuh keyakinan. Lalu kemudian caranya yaitu dengan rasa hormat, bukan dengan tidak hormat. Ya, nanti berdana di sini, bantainya dulu di situ, Anda dari depan sana karena terlalu jauh diucal. Bantainya juga nyangkep kayak nangkep bola. Itu gak pas. Ya, berdana kepada pengemis di jalanan, Anda dari mobil yang mentang-mentang lagi lampu merah mau jadi lampu hijau. Wah, dilempar aja. Mending kalau uang yang dilempar. Anggaplah ini minuman gitu ya. Begitu lempar, kena mukanya. Lu bencut lah. Nah, oleh karenanya berdanalah dengan rasa hormat, termasuk berdana kepada orang tua kita. Penting sekali kita harus tunjukkan rasa hormat kepada orang tua kita. Sama sangga saja Anda hormat, sama anggota sangga, bukan pada sangga ya, kepada anggota sangga saja Anda hormat. Mau bernamaskara, masa kepada orang tua gak mau? Jangan nunggu orang tua sudah lewat baru kita mau namaskara. Biasanya gitu ya. Sudah masuk peti baru kita rela namaskara sama orang tua. Tapi saat dia masih hidup, wah, kayaknya gengsi benar. Ya, oleh karenanya penting sekali berdana dengan rasa hormat kepada siapapun juga. Berdana kepada hewan juga, tunjukkan rasa respect kita kepada hewan tersebut, bukan asal-asalan. Lalu kemudian kepada saudara, kapan waktu yang tepat dalam berdana? Kira-kira kapan? Ada nggak waktu yang pas? Waktu yang pas saat berdana, saat ada orang lain membutuhkan, ya, pas kita juga ingin melakukan. Nah, ini adalah waktu yang tepat. Ada orang bertamu di rumah kita, sebagai tuan rumah etikanya kita berdana, makanan dan minuman menyuguhkan. Ada orang sedang melakukan sebuah perjalanan, kalau sekarang ini namanya tudong, ibu tudong. Bahkan umat-umat lain pun respect memberikan minuman, ya, memberikan tumpangan untuk menginap. Ya, ini adalah waktu yang pas dalam berdana. Kemudian kalau ada saudara kita sakit, waktu yang pas saat berdana adalah kita memberikan bantuan kepada mereka yang sakit. Ada tetangga kita yang kelaparan, pas kita punya makanan lebih, kita berikan makanan kepada mereka. Nah, ini adalah waktu-waktu yang pas saat berdana. Termasuk katina merupakan waktu yang pas dalam berdana kepada sangga. Maka katina ini hanya 1 bulan saja. Apakah boleh di bulan-bulan yang lain? Boleh gak? Boleh aja, tapi momennya sudah enggak pas. Kalau saya analogikan, sama halnya kalau kita masang bendera merah putih. Boleh gak tiap hari? Boleh. Boleh. Tapi adakah waktu yang pas? Kapan?
bulan Agustus. Kalau setiap hari paling orang-orang akan menilai, wah ini rumah kepala desa ya, rumahnya Pak Lurah, mungkin tiap hari pasang bendera. Tapi setiap hari tidak ada yang larang kalau kita pasang bendera. Termasuk berdana, waktu yang pas kepada sangga adalah di momen Katina. Nah, mengapa? Karena di momen ini merupakan sebuah momen yang pas. Diharapkan setelah masa-masa para biku berlatih dengan intensif, banyak daripada mereka yang telah mencapai tingkatan-tingkatan kesucian dan menjadikan mereka sebagai ladang yang subur di bumi ini. Anutara punya ketang lokasa, ya, ladang yang subur dalam menanam jasa. Maka simbol daripada ladang itu tertuang dalam jubah kami ini, yang kotak-kotak bentuk daripada petakan sawah. Sekarang mungkin nggak kelihatan ya, tapi kalau di jembreng ini atau suhu ya, suhu biasa pakai jubah yang kuning atau yang merah, kelihatan kotak-kotaknya. Nah itu kotak-kotak bukan kotak-kotak tumpukan bata, bukan, tapi kotak-kotak simbol daripada ladang. Nah, siapakah petaninya? Siapa petaninya? Ya Anda semua. Terus benihnya apa? Benihnya adalah dana paramita yang Anda persembahkan. Ya. Tujuannya apa kita berdana? Untuk melepas keegoisan kita. Kenapa harus melepas keegoisan kita? Sebab kita menjadi pribadi-pribadi yang egois. Ada zaman kehidupan Buddha, ibu sambung daripada Pangeran Siddhartha siapa namanya? Ratu Mahapajapati Gotami, dengan tangannya sendiri menjahit jubahnya. Lalu kemudian setelah jubah ini selesai dijahit, dipersembahkan kepada anaknya yang telah menjadi sama-sama muda. Namun kemudian apakah sama-sama muda menerima jubah tersebut? Kira-kira kalau ibu, bapak punya anak jadi biku, ya, Anda kasih jubah, anaknya terima nggak biku? Jubah itu? Terima kan? Apa sesuai kan terima kan? Nah, kenapa Buddha kemudian menolak? Bahkan dipersembahkan sampai 3 kali, 3 kalinya semua ditolak. Dan kemudian Ananda bertanya, Guru, Buddha, mengapa Anda menolak persembahan jubah ini yang merupakan persembahan dari ibu Anda sendiri? Lalu Buddha mengatakan apa? Alangkah baiknya kalau jubah ini dipersembahkan kepada sangga, sebab di dalam sangga sudah termasuk saya. Kurang lebih begitu bahasanya. Nah, tujuannya apa? Untuk melepas keegoisan dan juga jangan sampai orang-orang menjadi iri hati. Ya, terkadang kan kita begitu ya. Kalau nggak ada bante yang favorit nggak mau dana. Dulu saya alami sendiri. Waktu di Thailand, ya, waktu di Thailand kalau makan itu bersama-sama, ada biku baru, anak orang kaya. Setiap pagi emaknya datang bawa makanan enak. Waktunya makan, yang diberikan makanan enak siapa? Anaknya doang. Coba saya duduk di sebelahnya biku senior, kira-kira ngencas nggak? Ya kan? Waduh dia makan enak, saya enggak, ini biku senior tadi bagi pula kali kan? Kebangetan ya. Tapi kalau dia dipersembahkan kepada sangga, artinya semua biku dikasih, mulai dari depan dulu gitu kan. Atau satu aja, satu mantun saja, dimulai dari biku yang paling senior dulu, sampai sini kebagian. Tapi kalau sini doang, yang dapat makanan enak cuma anaknya. Nah, oleh karena itu ibu bapak harus hati-hati dalam berdana. Jangan kemudian menimbulkan keegoisan. Nah, inilah yang diajarkan oleh Buddha, supaya rumah tangga itu berdana bukan untuk kepada individu, tetapi kepada kelompok. Supaya nanti kelompok bisa berbagi dengan adil kepada semua anggota. Nah, itulah yang dimaksud berdana, untuk melepas keegoisan kita. Lalu kemudian manfaat berdana. Wah, udah mau 1 jam juga ceramah. Manfaat berdana sebagai penutup. Terkadang kita kan suka bicara manfaatnya apa sih? Untungnya apa sih dalam berdana ini? Ya, kalau kita lihat banyak sekali cerita manfaat berdana. Contoh, di dalam Dhammapada 116 ya, seorang upasaka bernama Damika.
Damika ini punya anak 20. Perempuan 10, laki-laki 10. Kita punya anak berapa paling banyak? Sekarang cuma 2 paling ya. Tapi yang usia-usia lanjut ini punya sanak saudara berapa? 11. Ada yang berapa paling banyak? 10 lebih ya. Nah ini Damika anaknya 20. Dan ke-20 anaknya ini dididik untuk menjadi orang yang dermawan. Dan dia menghimpun teman-teman rekan-rekannya untuk punya grup yang sama, yaitu grup berdana. Kalau sekarang lebih gampang lagi. Grup WhatsApp keluarga, grup WhatsApp sahabat yang isinya untuk melakukan kebajikan. Ya biasanya kalau kita share dalam dana gak ada yang nyamut ya. Kalau kita share, besok kita nonton bareng di 21, wah rame. Jam berapa pada nyamuk semua. Tapi kalau di wihara ini ada persembahan dana nih, 1-2 dari 200 orang anggota, pada umumnya gitu ya. Nah Damika begitu selesai dia masa pengabdiannya, masa hidupnya sebagai manusia, lalu kemudian dengan kebajikan yang dilakukan, dia bisa melihat 6 alam surga. Wah kayak dongeng aja nih. Jadi saat dia sekarang sedang berbaring lemah, sakit kesadarannya lemah, dia melihat di atas kepalanya 6 kereta kencana menjemputnya dari 6 alam surga. Dalam proses kematian ini disebut dengan gati nimita, gambaran alam kelahiran. Saya sering mencontohkan, ada ibu bapak dan saudara mungkin pernah nemenin orang tuanya di rumah sakit atau di rumah yang sudah lemah. Kadang kita bilang orang tua kita halusinasi, halu ya, melihat ada kakeknya jemput, ya pakai jubah putih, jemput panjang, begitu kan? Di luar rumah kita nggak lihat, tapi yang lihat cuma iya. Ada juga orang yang tampilannya serem, manggil-manggil, pengen ngajak pergi, ada juga yang begitu kan? Nah ini adalah gati nimita. Kalau gambarnya bagus, maka dia terlahir di alam yang bagus, akan terlahir di alam yang rendah. Nah termasuk yang dialami oleh Damika, dia punya gambaran kelahiran yang bagus. Nah begitu dia meninggal dunia, dia lahir di surga Tusita, bisa memilih alam surga karena kebajikan yang dilakukan. Lalu kemudian ibu bapak dan saudara, ada juga ya, kita suka melihat, aduh Bante itu mah kalau sudah mau mati baru kita rasakan manfaat dari berdana. Tapi yang sekarang ini ada nggak manfaatnya dalam berdana nih? Ada nggak? Ya, dipisahkan juga ada seorang jenderal bernama Siha. Ya, ini judul sutanya Siha Senopati Suta. Ya. Jenderal Siha ini bertanya kepada Buddha manfaat dari berdana dalam kehidupan ini. Pengen tahu manfaatnya apa? Lalu kemudian bukannya dijawab, malah ditanya balik. Kira-kira jenderal, kalau kamu berdana dan sahabat kamu tidak pernah berdana, kemudian orang-orang di kampung itu tahu kamu sering berdana dan teman kamu tidak pernah berdana, kira-kira orang kampung ini sayang mana? Sayang siapa? Kamu atau sahabat kamu? Jawabannya apa? Lebih sayang siapa? Kalau saya sekarang ganti bahasanya deh. Kalau kita punya grup keluarga, punya sanak saudara, kira-kira kita sayang dengan sanak keluarga kita yang royal, apa yang tidak royal? Yang royal kan? Kita lebih akrab kan? Tapi sudah tahu nih, saudara kita, engkau kita, encik kita, kaya. Tapi begitu kita susah, minta tolong, nggak dikasih. Gimana perasaannya? Sakit, dongkol, mangkal, sebel. Merasa sia-sia punya saudara kayak gitu, betul gak? Dan kemudian kalau dia suatu ketika jatuh sakit, jatuh miskin, Anda senang gak? Omitopo ya. Tapi kalau dia dermawan, suatu ketika dia lagi susah, kita pasti akan membantu. Apalagi kalau dia meninggal, banyak orang yang nangis. Ya kan? Waduh, orang baik matinya cepat, kan begitu. Kalau orang pelit, umurnya panjang, disumpahin orang. Wah, itu orang gak mati-mati gitu. Masih hidup aja disumpahin
ibu bapak saudara, ini sudah jelas gambarannya bahwa kalau kita dermawan, kalau kita gemar berbuat baik, maka dalam kehidupan ini juga kita akan merasakan manfaat dari perbuatan baik yang kita lakukan. Gak usah nunggu mati. Ya, begitu mati, setelah hancurnya jasmani, Buddha mengatakan, maka dia akan terlahir di antara para dewa. Artinya terlahir di alam surga. Jadi karenanya berdanalah dengan penuh keyakinan, berdanalah dengan sukacita, berdanalah dengan melepas keegoisan kita. Semoga ini menjadi pundi-pundi kebajikan Anda dalam kehidupan ini dan juga kehidupan berikutnya. Satu. Namo Sang Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kepada umat ini untuk bersujud satu kali saja. Setelah pemberian dana secara simbolis, nanti kami persilakan untuk bagian yang laki-laki, ya. Silakan bagian laki-laki sekali. Satu baris tidak semua, ya. Satu baris. Ibu memberikan dana bakti, sang Buddha guru kita,
di rumah, sejika tinggal